Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana cara seseorang itu bisa meraih kekayaannya secara cepat? Tentu banyak orang yang pengen menjadi seorang yang kaya. Tentu ya. Pasti lo juga sependapat dengan gue. Ada orang yang pengen sekali untuk menjadi seorang yang kaya. Pengen sekali untuk menjadi seorang yang sukses. Nah, di video sebelumnya, gue juga sudah membahas nih, kenapa seseorang itu terobsesi untuk bisa menjadi seorang yang kaya atau orang yang sukses lah dikatakan. Nah, kenalin, gue Rorian. Di channel ini gue membahas mengenai tentang financial plan, antusias financial plan, membahas tentang mindset, dan membahas tentang produktivitas. Oke. Langsung saja kita membahas tentang topik pada hari ini. Kita bahas mengenai tentang bagaimana cara seseorang itu bisa menjadi kaya, menjadi seorang yang kaya dengan cepat. Tentu hal ini adalah topik yang sangat menarik. Dan gue di sini memposisikan gue adalah seorang yang sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar mengenai tentang gimana cara untuk menyerahi kekayaan, menyerahi yang namanya kesuksesan. Karena pada hari ini di informasi yang sudah sangat bebas, terbuka, semua kita bisa dapati. Bagaimana cara untuk meraih kesuksesan secara cepat, kaya, dan bagaimana cara juga orang bisa menjadi seorang yang miskin juga secara cepat. Karena di era yang sekarang informasi yang begitu cepat, begitu mudah diakses, semua itu bisa secara cepat. Tinggal bagaimana cara kita untuk bisa mengambil, untuk bagaimana cara untuk kita bisa mengetahuinya, bagaimana kita cara untuk bisa meraihnya. Oke, dalam buku yang gue dapati dari DeMarco, Millionaire Fastlane, ada 9 poin nih yang dibahas. 9 poin yang sehingga bagaimana cara orang itu bisa cepat-cepat meraih kekayaannya. Nah, yang pertama itu dia bahas mengenai tentang waktu. Poin yang pertama itu tuh waktu. Kedua itu edukasi. Ketiga itu uang. Yang keempat itu soal pemasukan. Yang kelima itu taktik kaya. Yang keenam itu tujuan. Yang ketujuh itu tanggung jawab. Yang kedelapan itu hidup. Dan yang kesembilan itu hitungan kekayaan. Nah, dari kesembilan ini, di situ diposisikan nih ada 3 orang dalam posisinya. Dalam posisi yang pertama itu orang yang pada jalur pinggiran. Yang kedua itu adalah orang yang pada jalur yang lambat, pelan. Dan yang ketiga itu pada orang jalur yang cepat. Nah, sehingga nih dari ketiga hal ini kita bisa mengetahui orang mana sih yang bisa meraih kesuksesannya secara cepat, meraih yang namanya kekayaannya secara cepat. Dan sehingga coba gue untuk simpulkan dari 9 poin tadi. Tentu kalian mau, tentu kamu mau ya, untuk langsung gue coba untuk menyimpulkan saja apa sih dari ke-9 poin tadi. Artinya dari ke-9 poin tadi, ternyata pemikiranmu menghasilkan tindakanmu, membentuk tindakanmu. Ketika kita sudah tahu nih dari ke-9 poin-poin tadi, tidak perlu gue rasanya untuk bilang apa poin ini, apa poin ini, apa poin ini. Teman-teman, kamu, gue sebut sebagai kamu, bisa nih mengetahui bahwa 9 poin tadi itu ternyata soal tentang mindset. Ketika kita telah tahu menempatkan bagaimana cara yang tepat dan cepat dan efisien, efektif lah kita katakan, maka meraih yang namanya kekayaan, kesuksesan itu bisa kita gapai, bisa kita raih. Tinggal bagaimana cara kita untuk bisa meraihnya, bagaimana cara kita memandanginya. Dan coba gue lihat dari sebuah cerita, ada sebuah cerita di mana di Amerika Serikat, kalau nggak salah itu ada orang yang dia sebagai pekerja tukang sapu-sapu jalan. Seorang tukang sapu-sapu jalan. Tahu nggak sih dia mendapati sebuah lotre yang hadiahnya itu 200 miliar. Dia mendapati 200 miliar
dia kan tiba-tiba menjadi seorang yang kaya. 200 miliar itu coy, bisa sampai 7 turunan. Tentu ya kan, 7 turunan bisa kepake nih 200 miliar tadi. Tapi tahu tidak sih, dalam beberapa tahun saja, tiba-tiba uangnya habis. Dan dia menjadi seorang, apa? Coba. Jadi seorang tukang bersih-bersih lagi. Menjadi seorang yang miskin lagi. Dia menjadi seorang yang di awal tadi. Padahal dia sudah jackpot menjadi seorang yang kaya. Nah, adapun di Indonesia sendiri pernah terjadi hal semacam ini. Di mana ada sekelompok orang mendapatkan jackpot lah, sebagai gue katakan, mendapatkan sebuah hadiah dari hasil penjualan tanah. Kalau nggak salah ini terjadi di Tuban. Coba teman-teman cari di Google ya. Ada sekelompok orang mendapatkan hadiah, mendapatkan hasil dari penjualan tanahnya. Nah, di sini mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu yang mereka nggak tahu nih. Sudah mereka gunakan uang tadi, gunakan semaunya. Tiba-tiba, tahu nggak sih, butuh beberapa tahun saja, butuh beberapa bulan saja, dalam waktu yang pendek, tiba-tiba mereka demo. Wah, dalam artian demo tersebut tentu ada problematik, ada sebuah permasalahan yang terjadi pada diri mereka, pada keluarga mereka. Padahal mereka sudah mendapatkan uang yang begitu banyak. Nah, di sini kita bisa mencoba kesimpulkan bahwa pemikiran kita, hasil ilmu yang kita dapati, itu dapat membentuk dari tindakan kita. Dan maka dari itu, gue coba baca nih, dari salah satu buku yang ditulis DeMarco, yang dituliskan di situ, ada 9 poin tadi yang perlu untuk kita sikapi dengan bijak dan perlu untuk kita ketahui, sehingga bisa menempatkan kekayaan kita secara cepat menjadi dan bisa memberikan ketahanan kekayaan yang kuat. Nah, semoga di video kali ini dapat bermanfaat bagi lo. Dan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa untuk mensubscribe ya, apabila channel ini menurut lo sangat menarik. Dan pastinya gue akan upload video-video menarik lainnya. So, gue Bro Rian. Thank you. Goodbye.